Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kali ini kita akan belajar dari Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 36. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, pimpin kami dalam belajar firman-Mu hari ini. Kami tahu kami membutuhkan firman-Mu senantiasa. Sebab itu mari Allah Rohul Kudus mengurapi kami semua, supaya kami dengar-dengaran akan firman-Mu dan siap menjadi pelaku firman-Mu. Urapi hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 36, demikian firman Tuhan bagi kita. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Amin. Saudara, kalau kita ditanya sekarang negara mana yang industri hiburannya paling maju, saya rasa kita semuanya sepakat negara itu adalah negara Korea Selatan, saudara. Bagaimana tidak dilaporkan tahun 2021, saudara, income negara itu dari industri hiburan mencapai 2,4 triliun US dollar. Saudara, ini kira-kira 38 juta triliun rupiah. Wow, suatu nilai yang sangat fantastis, saudara. Terutama industri musik K-pop di sana berkembang sangat pesat, bahkan menjadi industri besar yang sangat menggiurkan bak tambang emas. Saudara, banyak agensi-agensi besar yang menaungi industri ini. Mereka merekrut artis-artis dan melatih mereka untuk dapat menampilkan penampilan yang sempurna. Saudara, sebab itu kita bisa menonton mereka. Kita bisa melihat sajian yang begitu sempurna dari mereka. Wajah yang cantik, ganteng, body ideal, suaranya bagus dan koreografinya excellent, saudara. Saudara, namun anehnya, di tengah melejitnya popularitas artis-artis K-pop Korea itu, gak sedikit dari mereka yang mengakhiri hidup dengan tragis, saudara. Kok bisa? Saudara, seorang personil boy band SHINee, Kim Jong Hyun, ditemukan tewas pada Desember 2017 di apartemennya. Rupanya sebelum ia mengakhiri hidup, saudara, ia sempat menuliskan surat yang kemudian suratnya itu beredar banyak di media sosial. Inilah sebagian isi suratnya. Dia katakan, saudara, "Aku hancur dari dalam. Depresi perlahan menggerogotiku dan tak bisa mengalahkannya. Aku benci diriku. Tidak ada jawaban meski aku menangis dan berteriak. Aku lebih memilih menghentikan nafasku daripada aku terus bernafas berat setiap kali aku bangun tidur. Aku ingin lari dari diriku dan dari kalian." Oh saudara, apa yang terjadi pada Kim Jong Hyun? Rupanya saudara, kematian Kim Jong Hyun mengungkapkan sisi gelap industri musik K-pop di Korea. Saudara, di tengah persaingan yang super ketat, rupanya agensi mengatur hidup artisnya dengan tangan besi. Mereka mengatur, saudara, mulai dari gaya musik, gaya berpakaian, pilihan makanan, boleh atau tidak berpacaran, menikah, pemakaian handphone. Saudara, meskipun agensi ini menghasilkan jutaan dolar dari artisnya, bagaimana gaji artisnya?
Artis-artisnya hanya dibayar dengan gaji yang kecil, saudara. Saudara, gak heran banyak dari mereka yang tertekan, banyak dari mereka yang depresi dan bahkan hidupnya menyimpang. Ada gay, homo, lesbian, selingkuh, AIDS, bahkan tak sedikit bunuh diri. Saudara, jangan berharap ada agensi yang jujur akan hal ini. Yang ditunjukkan, yang di blow up kepadamu dan kepadaku, kepada dunia, saudara, apa? Yang di blow up hanyalah gemerlap kemewahan, pesta pora, hura-hura. Tetapi menutupi rasa luka, patah hati, dan kehancuran. Saudara, itulah juga cara dunia mengiklankan kemerdekaan. Dunia berkata, saudara, kemerdekaan adalah ketika engkau dan saya bisa melakukan apa saja. Ketika engkau dan saya bisa mendapatkan apa saja yang kita mau. Oh, kita bisa senang-senang, ngabisin uang bisa. Mau pergi kemanapun gak ada yang larang. Mau selingkuh sana sini gak ada yang negur. Mau orientasi seks menyimpang, itu hak saya, gak usah ngatur-ngatur. Saudara, itulah kata dunia tentang kemerdekaan. Tapi apakah itu yang namanya kemerdekaan sejati, saudara? Bukan. Itu adalah kemerdekaan palsu. Tapi pertanyaannya, mengapa ya kita mudah sekali tertipu? Kenapa, saudara? Karena tanpa sadar seringkali engkau dan saya, kita mengira bahwa kita adalah orang merdeka, padahal sebenarnya betapa keadaan kita terjajah. Saudara, inilah yang terjadi pada saat Yesus menawarkan kemerdekaan sejati kepada orang Yahudi pada masa itu. Saudara, apa tanggapan mereka dengan tawaran Yesus ini? Dengan marah mereka menjawab, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Oh saudara, orang-orang Yahudi ini mengira mereka sudah menjadi orang merdeka karena mereka adalah keturunan Abraham. Saudara, seolah mereka mau bilang kepada Yesus, sorry ya bro, kami ini adalah keturunan Abraham, salah alamat kamu. Kami ini tidak pernah dijajah oleh siapapun bro. Saudara, memang benar orang-orang Yahudi ini adalah orang istimewa. Mereka adalah bangsa yang terpilih. Namun rasanya, saudara, terlalu sombong kalau mereka ngaku-ngaku tidak pernah dijajah oleh siapapun. Apakah mereka lupa, saudara, mereka pernah dijajah 400 tahun oleh Mesir, 70 tahun dibuang ke Babel, pernah juga dijajah oleh Yunani. Bahkan ketika mereka lagi ngobrol sama Yesus, saat itu sebenarnya mereka sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Mungkin mereka berkelit, saudara. Mereka mengatakan, ya kami tidak bermaksud penjajahan politik. Tapi tahukah saudara, kebanyakan dari orang Yahudi, mereka masih memegang teguh bahwa alasan kemerdekaan mereka adalah karena garis keturunan mereka. Apa jawaban Yesus atas keberatan orang Yahudi itu? Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Saudaraku, ketika Yesus berbicara tentang kemerdekaan, oh saudara, dia tidak pernah berbicara tentang realitas fisik. Dia tidak sedang membicarakan tentang realitas fisik, saudara, tidak. Yesus berbicara tentang realitas rohani. Penjajahan yang jauh lebih dalam, yang sangat-sangat terikat. Penjajahan apa itu, saudara? Penjajahan dosa. Saudara, orang Yahudi yang merasa paling merdeka menyebabkan mereka buta akan kemunafikan mereka. Lihatlah saudara, agama mereka tampak mengagumkan dari luar, tapi beberapa kali Yesus menegur mereka bahwa hati mereka jauh dari Tuhan. Saudara, lihatlah, mereka mengklaim kemerdekaan politik padahal mereka dijajah Romawi. Mereka mengklaim kemerdekaan agama, saudara, padahal mereka ini adalah budak dari hukum Taurat. Saudara, mereka mengklaim kemerdekaan moral, padahal mereka ini adalah budak
dosa. Saudara, saya pernah kerja di sebuah lembaga pertanian di Bengkulu sekitar tahun 90-an, saudara. Waktu bekerja di sana, saudara, saya tinggal di tengah hutan. Bukan cuma saya sendiri sebenarnya, saudara. Ada beberapa orang yang tinggal di sana. Tapi saya tinggal di mes, mereka tinggal di rumah-rumah keluarga-keluarga itu. Saudara, hampir semua keluarga-keluarga di sana punya anjing dan anjingnya galak, saudara. Termasuk tetangga sebelah mes saya. Dia punya anjing pemburu, saudara, yang tinggi badan anjing itu hampir setengah badan saya. Karena galak, maka si pemilik anjing itu merantai anjingnya. Saudara, setiap kali saya lewat, mau pagi, mau siang, mau sore, mau saya lewat jalan kaki, waktu saya olahraga atau naik motor, saudara, anjing itu akan mengejar saya, saudara. Sampai batas rantai di lehernya itu habis. Saudara, kalau udah habis, baru dia balik lagi ke halaman rumah tetangga saya itu. Saya perhatikan, saudara, setiap kali dia lari mengejar saya, sebenarnya anjing itu kesakitan. Kenapa, saudara? Karena tarikan rantai itu mencekiknya. Tapi anehnya, anjing itu, saudara, nggak pernah kapok. Besok dia lagi seperti itu, besoknya lagi, terus seperti itu, saudara. Kenapa? Karena anjing itu merasa dia bebas, padahal sebenarnya ia dirantai. Saudara, seperti itulah kondisi orang Yahudi itu. Mereka kira mereka adalah orang yang paling merdeka, padahal, saudara, betapa mereka terbelenggu. Saudaraku, bukankah seringkali kita, engkau dan saya juga sering seperti itu. Saudara, kita merasa merdeka kalau kita bisa bebas pergi kemanapun. Kita bebas melakukan apapun, bebas ngomong apapun, bebas punya apapun, bebas hidup sekehendak hati kita, dan kemudian engkau dan saya menderita. Kenapa, saudara? Karena kita mirip dengan anjing itu. Kita pikir kita ini merdeka, padahal kita dirantai dosa. Jujur harus kita akui, saudara, dalam hidup ini, kebebasan bukan berarti tidak ada batasan, melainkan menemukan batasan yang tepat, batasan yang membebaskan. Saudara mungkin bingung, kok agak ribet ya, Bu? Penjelasannya gimana nih? Saudara, ini seperti ikan. Kapan ikan itu ada dalam keadaan paling bebas, saudara? Bukan saat ikan itu di darat. Karena kalau ikan itu ditaruh di darat, ia akan segera mati. Satu-satunya cara supaya ikan itu bebas hidup, bebas bergerak, dan bahagia adalah saat ia membatasi dirinya di dalam air. Saudara, ini seperti kereta api. Kapan kereta api itu paling bebas, saudara? Bukan saat dia ada di luar rel, tapi ketika dia ada di dalam rel. Karena ketika dia ada di luar rel, maka segera kecelakaan terjadi. Tetapi ketika dia ada di dalam rel, saat itulah kereta api bisa meluncur bebas sampai tujuan dengan selamat. Saudaraku, kapan engkau dan saya hidup paling merdeka? Bukan ketika kita hidup semau-maunya kita, bukan, saudara. Tapi ketika engkau dan saya menyerahkan kebebasan kita kepada Tuhan Yesus. Kok bisa? Karena hanya Yesus yang dapat memulihkan manusia, memulihkan engkau dan saya ke tujuan kita diciptakan oleh Tuhan. Saudaraku, kepada orang Yahudi yang ngerasa gak perlu kemerdekaan itu, Yesus berkata, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar
merdeka. Saudara, kata rumah yang dipakai Yesus itu adalah simbol hak istimewa, menunjukkan tempat kesenangan. Jadi ketika Yesus mengatakan tinggal di dalam rumah, itu berarti hak istimewa untuk tinggal di tempat yang menyenangkan. Saudara, budak ya tidak memiliki tempat yang permanen dalam rumah saudara. Ia dapat dijual kapan saja, diusir kapan saja. Hidup dan matinya bergantung kepada majikannya. Saudara, karena statusnya itu, gak mungkin budak bisa memerdekakan orang lain, jangankan orang lain. Dirinya sendiri saja tidak bisa, saudara. Tetapi anak, saudara, posisinya yang tinggi, permanen, dan berhak atas warisan ayahnya membuat anak dapat memerdekakan seorang budak. Dan dengar saudara, ketika dia memerdekakan seorang budak, kemerdekaan budak itu permanen. Saudara, tahukah engkau bahwa Yesus Tuhan kita, dialah anak Allah. Saudara, dialah pemilik rumah itu. Yesus memiliki otoritas untuk membebaskan engkau dan saya dari perbudakan dosa. Bukan cuma itu. Yesus memiliki otoritas menjadikan engkau dan saya anak-anak Allah seperti dirinya. Ketika Tuhan Yesus memerdekakanmu dan memerdekakanku, kemerdekaan itu permanen. Tidak ada yang dapat mengambil kesenangan dan hak istimewa itu darimu dan dariku. Jadi saudara, ketika Yesus berkata, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Itu bukan saja memerdekakanmu dari belenggu dosa, saudaraku, bukan. Tapi Yesus membawamu dan membawaku hidup sesuai dengan tujuan Allah menciptakan. Wow, sungguh karya yang sangat mengagumkan. Inilah kemerdekaan sejati itu. Saudara, meskipun saya sudah menjadi hamba Tuhan hampir 30 tahun, saya masih suka banget dan hobi mendengarkan khotbah. Ada banyak pengkhotbah favorit saya, saudara. Kalau saya lihat mereka, saya kagum. Saya lihat ya saudara, mereka itu bukan cuma bisa menggugah hati. Mereka juga bisa keliling Indonesia dan punya penggemar yang banyak. Saudara, kalau mereka diundang ke satu gereja, wah, gereja akan segera penuh. Kenapa saudara? Jemaat yang dulunya malas dengar pendeta itu yang khotbah, berduyun-duyun memenuhi gereja itu. Saudara, diam-diam saya ingin sekali seperti mereka. Bisa keliling kemana-mana dan dikagumi. Itulah sebabnya ketika seorang teman mengajak saya ikut pelatihan berkhotbah, wah, saya senang sekali. Saya ikut bukan cuma sekali, saudara. Saya ikut berkali-kali. Kenapa, saudara? Saya pikir inilah cara saya untuk mewujudkan mimpi menjadi seorang pengkhotbah besar. Saudara, memang setelah ikut pelatihan berkhotbah itu saya merasa kemampuan berkhotbah saya menjadi lebih dipertajam. Tapi apakah impian saya untuk menjadi pengkhotbah besar terwujud, saudara? Tidak. Jarang banget ada gereja yang mengundang saya. Kalaupun ada, saudara, waktu saya berkhotbah, sepertinya jemaat kurang berkenan kepada saya. Wajah mereka sedemikian dingin dan memandang saya dengan aneh. Bahkan saudara tahu, saya pernah disuruh berhenti di tengah-tengah khotbah. Saudara, saya frustasi. Saya mutung. Bertahun-tahun saudara saya vakum. Sampai suatu kali Pak Sahat dia diundang gereja lain untuk berkhotbah di gereja lain. Terpaksalah saudara saya harus menggantikan dia berkhotbah di gereja kami. Gereja kecil, gereja sederhana dengan jemaat yang sangat sederhana. Dengan pendidikan rata-rata SMP, saudara. Apakah kali ini berhasil? Tidak, saudara.
Wajah mereka juga memandang saya dengan aneh, dingin, lempeng. Saudara, saya penasaran kenapa jemaat yang sederhana seperti ini gak ngerti ya khotbah saya. Tapi kali ini saudara, saya gak ngambek, saya gak mutu. Saya penasaran kenapa mereka tidak memahami, tidak mengerti. Kali ini saudara, saya memutuskan merekalah jemaat yang sederhana itu menjadi fokus pemberitaan saya. Keluguan mereka itu, wajah mereka yang dingin itu, saudara, mendorong saya berjuang, terus berjuang, bisa membuat khotbah yang sederhana. Ternyata tidak mudah, saudara. Berapa tahun, bertahun-tahun, bahkan hampir 10 tahun saya mencobanya lagi, dan lagi. Apa hasilnya, saudara? Wow, saya terkagum. Saudara, berkali-kali dalam persiapan saya harus berhenti. Kenapa, saudara? Dalam persiapan itu saya berjumpa dengan Yesus. Dalam persiapan itu saya ditegur oleh Yesus, saya dikuatkan oleh Yesus, saya diteguhkan oleh Yesus. Berkali-kali dalam persiapan itu saya tinggalkan laptop saya, saudara. Seringkali saya tertunduk dan menangis, merasakan jamahan dan kehadiran Tuhan dalam hidup saya melalui persiapan itu. Tapi bukan cuma itu. Ketika saya mulai mengkhotbahkannya di tengah jemaat kami, apa yang terjadi? Ada perubahan, saudara. Kalau dulu wajah mereka begitu dingin, memandang saya dengan aneh, sekarang tak jarang dari antara jemaat datang dengan tetesan air mata dan berkata kepada saya, "Bu Rina, terima kasih." Oh saudara, Tuhan memakai khotbah yang sederhana itu untuk mengubah hati jemaat. Oh, saya pulang ke rumah, saudara, saya sujud di hadapan Tuhan, saya bertelut di hadapan Dia, saudara. Saya ngerasa gak pantas menerima itu. Saudara, ketika saya menyerahkan hati saya berkhotbah untuk jemaat yang sederhana itu, saya melihat Kristus di sana. Itulah kepuasan hati saya. Saudaraku, saat engkau melihat kebebasan, melihat kemerdekaan melalui mata Yesus, engkau akan punya sistem nilai yang baru. Engkau dapat melihat banyak hal yang sebelumnya tidak bisa engkau lihat. Engkau akan melihat dirimu secara berbeda. Sehingga engkau sekarang dapat berkata, Tuhan Yesus, tujuan hidupku bukanlah untuk memuaskan keinginan-keinginanku, tapi untuk mencapai tujuanmu di dalamku. Saudara, memang dunia selalu menawarkan kita kemerdekaan. Tetapi ingat, jalannya selalu berakhir dalam perbudakan dan kematian. Tetapi Yesus, Dia datang, saudara. Untuk apa? Untuk mati. Untuk apa? Untuk menyerahkan nyawanya. Bagimu dan bagiku, orang yang paling celaka ini. Agar engkau dan saya benar-benar merdeka. Ingatkah engkau, saudara, bahwa engkau dan saya dulunya adalah seorang budak. Tetapi di kayu salib itu Ia membeli kemerdekaanmu. Dan kebangkitan Yesus memastikan kemerdekaanmu dan kemerdekaanku bersifat permanen. Saudaraku, perbudakan apa yang sekarang sedang engkau alami? Perbudakan apa yang engkau alami hari ini? Apakah engkau sedang diperbudak oleh keinginan-keinginanmu? Ingin dapat pengakuan, punya ambisi, punya uang banyak, ingin langsing, cantik, punya gelar yang berderet banyak? Saudaraku, datanglah kepada Yesus. Karena Dia dapat membebaskanmu dari obsesi hidup yang menipumu. Oh saudara, apakah engkau sedang diperbudak oleh kuasa kegelapan? Datanglah pada Yesus. Karena Ia dapat mematahkan belenggu kuasa kegelapan untuk memerdekakanmu.
Saudara, apakah engkau juga sedang diperbudak oleh dosa yang menjeratmu, yang membuatmu jatuh semakin dalam? Kecanduan narkoba, terlibat perselingkuhan bertahun-tahun, atau engkau dikuasai oleh rasa minder karena engkau dibuli bertahun-tahun? Serahkanlah hidupmu kepada Yesus, saudaraku. Dia dapat membebaskanmu dan membebaskanku dari kepahitan, ketakutan, dan rasa malu. Yesus dapat melakukan apa yang tidak bisa engkau lakukan. Sebab itu saudaraku, apapun yang membelenggumu hari ini, bawalah kepada Yesus. Dan engkau akan mendengar penghiburannya. Dia berkata kepadamu, anakku, sekarang kamu benar-benar merdeka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dunia selama ini Tuhan menipu kami. Tapi kami tahu Tuhan sekarang bahwa itu hanya membawa kami kepada maut. Kami ingin menyerahkan diri kami kepada Engkau Yesus, supaya Engkau benar-benar memerdekakan kami. Kami berjalan di dalam Tuhan, mengikuti tepat seperti yang Tuhan mau, menjadikan kami kembali seperti tujuan-Mu menciptakan kami. Bawalah kami terus berpengalaman di dalam Engkau Tuhan Yesus yang memberikan kepada kami kemerdekaan sejati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.